Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa man fihinna la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanul muslimin ya ibadallah, jamaah majelis taklim semuanya, Bapak Ibu yang insya Allah saat detik ini kita ada di tempat yang suci, terbungkus oleh motivasi hati dan pikiran yang suci, dan kita berharap semoga Allah yang maha segala-galanya, yang menggenggam kehidupan kita, menerima semua amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya hormati ibu bapak, Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua, khairukum khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik engkau sebagai umatku, sebaik-baik engkau sebagai hamba Allah adalah jika engkau selalu mengkaji Al-Quran, lalu menyampaikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Minimal menyampaikan kepada hati dan pikiran kita masing-masing. Lalu kita sampaikan itu kepada orang yang paling dekat dengan kita. Itulah pasangan hidup kita, itulah anak-anak kita. Perhatikan dengan baik. Karena apa? Karena dengan kita mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, insya Allah hidup kita itu penuh barokah. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran itu aku turunkan akan memberikan barokah sepanjang proses hidupmu ketika kamu mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran itu adalah ta'allamal Quran wa 'allamahu. Nah, saat ini saudaraku, kita bersama untuk berbincang melalui hati dan pikiran kita. Saya hanya sekedar menyampaikan, tapi yang paling kunci adalah hati dan pikiran kita sama-sama bicara, sama-sama untuk mentadaburi Al-Quran. Karena itu yang paling kunci. Karena itu makna watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Dan pagi hari ini 1 jam. Mulai saya hitung sekarang jam 6.10. Nanti saya akan selesai jam 6.10. Sebab jam 8 saya sudah ditunggu di saudaraku. Kita tidak bicara apa-apa kecuali bicara tentang Al-Quran untuk kemudian kita internalisasi. Internalisasi itu kita resapkan di lubuk hati terdalam, di bawah dasar logika kita. Ya, ini kunci sekali. Dan temanya adalah menjadi pemimpin dan memilih pemimpin. Perhatikan, sungguh saya minta, meski minggu ini minggu masa kampanye, ini bukan kampanye, tapi ini saya mengajak dia dan panjenengan semua menoleh pasca dalam Al-Quran tentang kami menjadi pemimpin, dan ketika saya dan kami memilih pemimpin. Sebab apa? Saudaraku, perhatikan dengan baik. Sekarang ini diumumkan
sekarang ini disebarkan bahwa persoalan memilih pemimpin itu urusan duniawi. Astagfirullahaladzim. Bukan, saudara. Memilih pemimpin itu murni urusan akidah. Ada kurang lebih 60 ayat yang menyinggung tentang kepemimpinan, dan kurang lebih ada 12 ayat yang secara zahir menjelaskan cara memilih pemimpin. Saya akan berbasis kajian ini pada surat Al-An'am ayat 165. Saya tadi setuju pembawa acara bahwa soal pemimpin itu soal yang sangat mendasar. Ya, mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-An'am 165. Saudara nggak usah nulis. Nanti ringkasan ceramah ini sudah akan saya kirim kepada sehingga langsung dikirim pertanyaan. Kita mau berpikir. Oke. Al-An'am ayat 165, ayat terakhir, saudaraku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ada 5, saudaraku, ya. Kalau perlu ayat ini dihafal, kalau perlu mewajibkan diri hafal. Lalu kemudian ketika kita tunaikan ibadah sholat setelah waladhdallin, kita baca ayat ini. Yang paling bagus itu ketika kita hafal mulai ayat 160, saudaraku, sampai 165. Baik, ada 5 konsep, ada 5 prinsip. Prinsip pertama adalah Allah menjelaskan dirimu, diri saya, panjenengan semua ini adalah seorang pemimpin. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardh. Itu konsep bahwa kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dirimu itu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya, kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kedudukan kamu sebagai pemimpin. Hati-hati, saudara. Kalau sudah seperti ini, seumur hidup kita harus memahami tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin. Jangan main-main, saudara. Apalagi, wahai bapak-bapak, laki-laki, di pundak sampeyan ada 2 kali lipat derajat peran sebagai seorang leader, pemimpin. Perempuan juga pemimpin, gitu. Dalam konteks tertentu, laki, perempuan, suami, istri itu kedudukannya sama. Tapi dalam konteks tertentu kedudukannya tidak sama. Baik. Hal yang paling kunci, jadi kita ini dilahirkan oleh Allah dalam format, dalam bentuk sebagai pemimpin. Oke. Sekarang konsep kedua. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Perhatikan. Di antara Anda pemimpin itu yang disebut kullukum ra'in, aku kan takdirkan salah satu menjadi seorang pemimpin yang tentu berkedudukan lebih tinggi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Itu bukan tanpa sebab, saudaraku. Sebabnya apa? Sebabnya adalah individu-individu sebagai pemimpin itu bersepakat memilih salah satu menjadi pemimpin kelompok, lalu Allah takdirkan dia menjadi pemimpin. Oleh karena itu, konsep ketiga ayat itu berbunyi, liyabluwakum fima atakum. Baik kamu sebagai pemimpin individu
maupun seseorang yang kau pilih sebagai pemimpin, hati-hati, itu adalah ujian. Perhatikan Bunda Bapak, ketika kita memahami ayat-ayat Al-Quran tentang liyabluwakum, itu pasti endingnya adalah hati-hati kamu. Ketika kamu tidak memegang teguh perintahku, maka ujian itu akan menghancurkan kamu. Begitu saudara. Liyabluwakum fima atakum. Oleh karena itu ayat ini, konsep yang keempat adalah inna rabbaka syari'ul iqab. Itu ancaman. Jadi kita jangan main-main. Jangan main-main ketika memilih pemimpin. Paham Bapak Ibu? Kenapa? Ketika kita itu menerima wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan itu Allah mesti yang memilih berdasarkan kehendak kita yang memilih, maka pilihan kita terhadap pemimpin itu hanya ada dua. Hanya ada dua. Satu, pemimpin yang menyeret, yang memilih masuk neraka. Itu Allah yang bilang. Di akhirat nanti dia akan menyeret kamu masuk neraka. Dan di dunia Allah akan menyertai laknat demi laknat ketika pemimpin yang kita pilih itu tidak memenuhi standar Al-Quran. Cek di dalam surat Al-Qasas ayat 41. Allah bilang, Bunda Bapak, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Aku takdirkan dia menjadi pemimpin, aku tetapkan dia menjadi pemimpin kamu, tapi dia akan menyeret kamu masuk neraka. Jadi Bapak Ibu, memilih pemimpin itu bukan urusan duniawi seperti yang diomongkan oleh kaum liberalisme, sekulerisme. Loh, itu banyak Bapak Ibu bergelar profesor doktor, lulusan sekolah agama, tapi ini yang miring, mengatakan bahwa memilih pemimpin itu urusan duniawi. Itu kan sebuah kegendengan itu. Jadi waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Ketika dia pemimpin menyeret kamu masuk neraka. Banyak itu, banyak. Al-Ahzab 67, 68, jelas itu. Maka kamu ketika sudah masuk dalam neraka, aku jauhkan kamu dari pertolonganku. Itu apa artinya? Itu artinya adalah finnari khalidina fiha abada. Tidak cukup itu saudaraku, ibunda bapak. Di dunia selama dia memimpin akan dihadirkan bencana demi bencana. Itu Allah yang bilang, wa atba'nahum fi hadhiid dunya la'nah wa yaumal qiyamati hum minal makbufin. Perhatikan, di dunia selama dia memimpin, aku aliri dia dengan laknat-laknatku. Oke, jadi bunda bapak, ketika kehidupan masyarakat, ketika kehidupan negeri ini yang Allah tumpahkan sumber daya alam terbesar di dunia ini, saudaraku, tidak ada yang tidak terbesar kecuali di Indonesia. Saya pernah mengikuti sebuah kuliah General Stadium, seorang guru besar dari Amerika, ketika saya menempuh berbank doktor di UB. Dia mengatakan itu tercengang, kekayaan emas terbesar di dunia di Indonesia, ada sumber energi uranium terbesar di dunia, dan kekayaan-kekayaan CSDA itu semua Allah sengaja desain ada di letaknya di Indonesia bagian timur,
yang itu tidak akan bisa tereksploitasi tanpa teknologi tinggi. Pertanyaan besar, kenapa negara-negara kurang ngajar itu, negara-negara adidaya itu begitu mengincar wilayah Indonesia Timur? Ya enggak, itu karena di dalamnya itu Masya Allah hanya satu sumber uranium saja, saudaraku. Kalau itu tereksploitasi secara benar, seluruh kebutuhan pokok bangsa Indonesia itu nol gratis. Betul itu, gitu. Pertanyaan besar, kenapa Bapak tidak terjadi? Karena tidak ada pemimpin yang amanah. Ida usnidal amru ila alai ghairihi fantadir sa'ah. Hadis Bukhari Muslim. Itu Rasul mengatakan, ketika urusan itu tidak diserahkan kepada orang yang berkompeten, orang yang ahli, orang yang kapabel, tunggulah kehancurannya. Ngeri, saudara. Baik, ini masih kenapa ketika kita memimpin itu betul hati kita itu harus kokoh, pikir kokoh bahwa ini bukan urusan dunia, tapi ini ada pertaruhan hidupku di akhirat nanti, neraka atau surga. Nah, tapi ya Allah, astagfirullahaladzim gitu. Saya kemarin tuh sehari gitu ya berdiskusi di WA itu, bagaimana menyadarkan teman gitu. Ada yang komentar, Masya Allah argumentasi Ustadz luar biasa. Tapi ujungnya apa? Tidak. Pokoknya tidak. Ya sudah, saya bilang. Sampai kiamat akan ada orang yang mesti diberitahu benar. Itu tidak mau. Ada tuh sejak zaman Nabi. Gitu. Karena memang fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Walahum adabun alim bima kanu yakdibun. Saudaraku, kalau kita itu, Bunda, Bapak, kalau kita itu mengukur diri kita orang baik, diri kita itu kan mendapatkan hidayah Allah, diri kita itu bercirikan penghuni surga. Sederhana saja. Ketika sampean dinasihati, lalu hati pikiran sampean berubah, dalam teori psikologi disebut epifani. Epifani itu komitmen hati, komitmen pikiran meyakini A itu adalah baik, tapi setelah mendapat pencerahan, setelah mendapatkan penjelasan, dia berat 180 derajat berubah ke arah B demi mengharap ridha Allah. Itu epifani, itu hidayah. Persis apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 21. Ayat itu lengkap dan indah banget, mengawali dari kalimat tentang setan dan jangan ikuti setan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Nah, itu konsep satu. Kedua, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Wahai orang yang beriman, kamu jangan sekali-kali mengikuti langkah setan. Ketika kamu mengikuti langkah setan, dia selalu mengkondisi jiwa raga kamu untuk berbuat keji dan mungkar. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Ini pentingnya. Seandainya bukan karena kasih sayangku kepada kamu, seandainya bukan karena kebaikan-kebaikanku kata Allah yang aku alirkan dalam hidupmu,
kamu selamanya tidak akan pernah bebas dari perbuatan keji dan mungkar. Saudara, detik ini kita ada di majelis taklim, betul-betul walakinallaha yuzaki mayyasha. Aku yang memilih dia hambaku, yang aku sucikan hatinya dan aku sucikan pikirannya. Jadi terimalah. Ketika kita menerima nasihat tentang Al-Quran, keluar masjid ini jangan bilang pokoknya, tapi sami'na wa ata'na. Kalau tidak, hati-hati, sampeyan pasti dilaknat oleh Allah dan dipersilakan disiapkan tempat yang paling hina di An-Nar. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 25. Nanti kita singgung. Baik. Waduh, lagi pendahuluan wis setengah. Wow. Oke, sekarang kita masuki. Saudaraku, kita kembali ya. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardh. Dia Allah mendesain kita dalam hidup ini menjadi seorang pemimpin. Maka ketika kita berstatus sebagai pemimpin, Allah menanti konsekuensi tanggung jawab mewujudkan predikat pemimpin itu. Sehingga tadi yang saya sampaikan, Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Pertanyaannya sekarang, apa Bapak yang nanti ditanyakan Allah tentang predikat saya sebagai pemimpin? Para ulama sepakat minimal 4 hal, karena 4 hal ini adalah sifat wajib Rasul, dan itu berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 21. Kita wajib mencontoh itu meski tidak persis. Pertama, sekarang Bunda Bapak, kita nanti akan ditanya, nanti itu kapan Bapak? Nanti itu bisa sedetik kemudian. Itulah kematian. Dan soal mati itu Bunda Bapak misteri bagi kita. Kita tidak tahu. Habis dari sini bisa saja ketika saya mengendalikan mobil bersama istri saya berdua, lalu mati. Bisa saja. Kenapa tidak? Dan kematian itu misteri. Tapi ketika sudah diambil oleh Allah, saat itu kamu akan dimintai pertanggungjawaban. 1. Bagaimana sepanjang hidupmu memegang teguh prinsip syidik. Syidik itu jujur. Saudara, Bunda Bapak ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 Allah menasihatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadida. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih Bukhari Muslim. Ini penting. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Sidik itu lawan katanya tidak jujur, pembohong. Perhatikan kata Rasulullah. Saya pilih yang kedua dulu. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya bohong, sesungguhnya tipu-tipu, sesungguhnya dusta itu empunya semua kejahatan. Jadi Bunda Bapak, semua kejahatan itu basisnya, dasarnya karena bohong. Wahai Bunda, saya mau tanya. Perbuatan sikap apakah yang paling
paling menyakitkan ibu ketika di hadapan suami? Jawabannya satu, Bunda. Ketika suamimu di depan kamu sudah berani menipu kamu. Selesai, saudara. Sehebat apapun pinternya kamu, sehebat apapun, sebesar apapun harta kamu, sebesar setinggi apapun kedudukan kamu, ketika kamu dihantam badai, suamimu menipu kamu, habis. Sama, saudara. Apalagi laki-laki. Andai kata laki-laki itu boleh nekak istrinya gitu ya, sampai mati. Apa yang menyebabkan kamu nekak istrimu sampai mati? Hanya satu, ketika istriku di depanku sudah berani menipu aku. Nah, karena memang Rasulullah mengatakan gitu, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilan nar. Oke, itu pribadi ya, itu pribadi. Sekarang kita naik. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Oke. Ketika kita memilih pemimpin, maka kita wajib memilih pemimpin yang kualitas sidiknya di atas kita. Apalagi pemimpin itu pembohong, track recordnya pembohong. Astagfirullah. Sampaian memilih, itu Allah langsung bilang, walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusalla wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Perhatikan Bunda Bapak. Kita tahu ya, memilih pemimpin masyarakat, pemimpin negara itu harus di atas kita kualitasnya. Gitu. Sampai ini so ngaji. Lah kok memilih pemimpin kayak so ngaji? Sampai ini kurang ngajar. Gitu. Loh, ini Allah yang ngomong, kurang ngajar kamu. Kamu pembohong aku. Loh, Bunda Bapak ya. Setiap hari semalam sampai itu bersumpah di hadapan Allah. Minimal 17 kali, saudara. Enggak ada pemeluk agama di dunia ini yang sehari semalam itu minimal bersumpah di hadapan Allah 17 kali. Di hadapan Tuhannya. Coba, kita kan ngomong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku patuh. Hanya kepadamu ya Allah aku taat. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Ini kok deketek kamu. Hanya gara-gara memilih pemimpin kamu tidak taat padaku. Allah bilang, orang yang suka melanggar sumpah janji yang telah dia ucapkan di hadapanku, itu Al-Quran ngomong, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Dua, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusalla wa yufsiduna fil ard. Tiga ini saudara kembar, saudara. Kalau orang itu sudah suka melanggar sumpah janjinya, dia pasti suka memutus tali persaudaraan, pasti. Pasti suka memfitnah, pasti suka mengadu domba. Pemimpin yang suka melanggar sumpah janji, demi Allah dia akan suka memfitnah orang lain. Itu Al-Quran urutannya. Yang ketiga apa, saudara? Wa yufsiduna fil ard. Dia akan merusak, dia akan membuat rekayasa kejahatan-kejahatan di dunia ini. Lho lah kok wong Islam itu lho maca Al-Quran orang ngerti itu. Ikut jenenge mencel gitu. Jadi mestinya paham itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini bukan saya marah ya. Tapi kadang-kadang jengkel. Gitu. Nah, perhatikan saudaraku. Jadi orang yang suka melanggar sumpah janji, tidak sidik ya, tidak sidik. Itu mesti dia akan memutus tali ikatan cinta kasih. Oleh karena itu, perhatikan. Allah akan memasukkan dia ke neraka. Di dunia akan dilaknat. Tapi Allah mensyaratkan, Bunda Bapak. Syarat pertama ahli surga itu apa, saudaraku? Orang yang memegang janji dan tidak mau melanggar janji. Itu Allah yang bilang.
Dalam surah Ar-Ra'd ayat 20, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Coba. Ketika kamu ingin masuk surga berjamaah bersama nenek moyang kamu, ayah ibumu, pasangan-pasangan hidupmu, anak cucumu, lakukan 7 hal. Lakukan 7 hal. Dan yang pertama adalah Allah bilang, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Yang kedua apa, saudaraku? Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala. Yang ketiga, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang kedua syaratnya apa? Kau harus sanggup membangun ikatan cinta kasih. Kau harus sanggup membangun ikatan silaturahim, membangun ikatan cinta kasih dengan sesama, terutama yang pertama adalah pada ayah dan ibu, kerabat, tetangga. Itu perintah pokokku, kata Allah. Dan yang ketiga, engkau hidup ini, kau hanya takut sama Allah. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Setiap langkah hidupmu itu kamu selalu mikir, apakah langkahku ini nanti akan memberatkan timbangan jelekku lebih berat daripada kebaikanku. Kalau orang seperti itu mesti baik. Jadi ketika kita memilih pemimpin, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, itu saudaraku, kita harus memilih dia pemimpin yang betul-betul kualitas sidiknya lebih tinggi daripada kita. Begitu. Kalau ada sudah pemimpin itu suka bohong, ya sudahlah, larilah terbirit-birit meninggalkan dia. Begitu. Kalau perlu orang lain beritahu dia. Loh Pak, memberitahu pemimpin yang jatuh boleh kan? Loh boleh, kata siapa tidak boleh? Itu Al-Quran yang mengatakan. Gitu. An-Nisa 142. Allah ngomong itu. La yuhibbullahu jahra bisu' minal qaul illa man dzulima. Coba. Tapi kalau saya menjelekkan Bapak ini, tidak boleh, haram hukum. Saya diskusi 3 hari kemarin itu panjang seharian melalui via. Dokter itu, profesor. Karena masuk dalam grup asosiasi dokter Muhammadiyah Indonesia. Kan ada WA, grup WA. Sampai adminnya menutup. Tidak boleh ada lagi di sini. Kurang ngajar itu. Admin Fir'aun itu tadi. Saya bilang, itu admin kelas dokter kok suka gampang menutup itu. Seenaknya dewe itu. Biarkan diskusi. Semua ada argumentasi. Karena dia mengatakan begini. Lah kurang ngajar. Memilih pemimpin itu urusan dunia. Terus kemudian menjelek-jelekan pemimpin itu tidak boleh berdasar Al-Hujurat 10, 11, 12. Langsung saya tanya. Buka itu An-Nisa 142. Allah mengizinkan bicara jahat, bicara jelek kepada orang yang mendolimi rakyatnya. Itu pemimpin. Illa man dzulima. Jadi ayat itu Allah tidak suka. Allah benci ketika kamu ngomong terus terang tentang jelek, jahat, mengecam orang lain, kecuali ketika kamu dizalimi. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mendolimi orang lain? Jawabannya hanya satu indikator, pemimpin. Karena pemimpin disebut mendolimi itu ketika dia melanggar sumpah janjinya. Rasulullah dalam sebuah hadis sahih Bukhari Muslim, sahih, ada 3 dosa besar dan terbesar, bi akbaril kabair, kata Rasulullah. Dan ketika kamu melaksanakan satu saja, dijamin masuk neraka. 1, al-israku billah, mensekutukan Allah. Wa hukul walidain, kedua, mendurhakai ayah dan ibu kandung. Wa qaulu zur, sumpah palsu. Jadi kalau pemimpin itu tidak melaksanakan sumpah janji di bawah Al-Quran,
itu sudah zalim. Oke. Waduh. Mari-mari kok. Oke, kita lanjut aja. Sekarang masuk konsep kedua. Jadi dulur Buddha Bapak ya sidik. Nah, yang kedua adalah amanah. Amanah itu terpercaya. Allah mengilustrasikan pemimpin yang amanah itu begitu indah. Di dalam surat As-Sajdah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kita sungguh merindukan pemimpin seperti ini. Kata Allah, aku takdirkan dia menjadi pemimpin kalian berdasarkan pilihan kamu. Dia akan membimbing dirinya, membimbing yang dipimpinnya bi amrina berdasarkan perintah-perintah kami. Allahu Akbar. Lama sabaru. Tidak hanya dia membimbing dirinya dan rakyatnya yang dipimpin berdasarkan perintah-perintah kami, tapi dia sanggup membangun karakter mentalitas sabar pada dirinya dan sabar kepada rakyatnya. Imam Ghazali menjelaskan yang dimaksud sabar di sini adalah dia sanggup membangun sikap mental konsisten, istiqomah, memegang kebenaran. Itu saudara. Allah katakan dalam surat Al-Jin ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allaw istaqamu 'ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Itu punya makna kontekstual begini Bunda Bapak. Hambaku, kata Allah, seandainya di sepanjang sisa usia hidupmu engkau betul-betul kokoh memegang prinsip yang aku tentukan dalam Al-Quran, la asqainahum ma'an ghadaqa, aku akan tumpahkan barokah nikmatku luar biasa banyaknya kepadamu seperti aku menumpahkan air hujan yang sangat deras ke atas bumi. Bunda, Bapak, apa belum jelas? Jadi ketika secara personal kita sebagai pemimpin, individual is leader, setiap individu adalah pemimpin. Dan ketika panjenengan menikmati berinteraksi dengan pemimpin masyarakat, ketika hidup panjenengan, ketika hidup masyarakat, ketika hidup negara ini penuh dengan penderitaan, tak ujung usai, maka itu bukti jelas kita pemimpinnya tidak taat pada Al-Quran. Itu orang jawaban lain. Gitu. Tidak taat. Gitu. Jadi kalau begitu, amanah, terpercaya dalam membangun ketaatan, itu adalah niscaya. Itu bagaikan darah yang mengalir dalam tubuh. Gitu Bunda Bapak. Sehingga ketika kita sebagai kepala rumah tangga, ya, hal yang paling kunci misalnya perintah ku anfusakum wa ahlikum nar, itu harus bagaikan darah yang mengalir dalam tubuh. Kalau aku sebagai pimpinan keluarga tidak bisa menjaga diriku dan keluargaku terbebas dari api neraka, lebih baik mati. Gitu. Itu yang namanya bagai darah mengalir dalam tubuh. Ya, begitu. Dan itu kita mesti harus sami'na wa ta'na. Kalau misalnya saudara, kita diperintah oleh Allah, kulu mimma fil ardh halalan thayyib, makanlah apa-apa yang ada di dunia ini, gitu, secara halal, secara baik. Ya udah, sami'na wa ta'na. Jadi kalau kita itu bekerja
Jangan sekali-kali terbesit dalam hati pikiran ini untuk mengambil itu bukan hak milik kita. Mesti kita ingat, wa mat'amu haram, wa yasrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa ana yustajabu lidzalik, kata Rasulullah. Ketika makananmu itu haram, minuman kamu haram, baju yang kau lekatkan di tubuhmu kau beli dari uang haram, bahkan tubuhmu kau asupi dari barang yang haram, mana mungkin doamu itu akan terkabulkan, mana mungkin sholatmu akan terkabulkan. Itu mesti dipikir gitu. Saya pernah itu ditanya, Pak, kalau saya korupsi, mau saya tobat, lalu uang saya gunakan, saya depositokan, lalu bunganya tak pakai untuk sedekah, gimana Pak? Pertanyaan gendeng itu, saya bilang gitu. Kalau kamu korupsi sadar, tobat. Tobatnya itu apa? Habiskan uangmu untuk fisabilillah. Kalau perlu kikis hartamu. Begitu. Jadi kalau kamu perhitungan kamu korupsi 1 miliar, mestinya kamu akan menguras hartamu 1,5 miliar. Gitu. Baru tobat. Lah kok korupsi 10 miliar di deposito no bungane dienggo sedekah. Iku ndasmu ndas apa? Sorry. Saya ini orang Lamongan, jadi omongannya rada kasar, maaf ya. Tapi istri saya orang Mojokerto. Oke. Amanah ya saudaraku ya, tersampaikannya. Nah, oh ya tadi saya belum melanjutkan surat As-Sajdah ayat 24. Jadi wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Nah ini yang ketiga, wa kanu bi ayatina yuqinun. Gitu. Pemimpin itu betul-betul, ini maaf bahasa sosiologinya, akan selalu mensosialisasikan, akan selalu menginternalisasikan, itu artinya selalu mengajarkan, gitu ya, selalu mengokohkan prinsip dalam hatinya dan pikirannya, hati dan pikiran rakyatnya, bahwa Al-Quran itu betul-betul hak, gitu. Orang tambah memperkusi ulama, gitu. Apa gitu loh. Ada orang umat Islam tuh, saya ikut dengar itu. Ulama itu ditangkap, terus dia ngomong, salah dewe, iki jenenge gak kena itu. Gitu. Ulama ditangkap itu, doa sampean itu hanya satu. Gitu. Rabbana dzalamna anfusana. Gitu. Atau begini, Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Gitu. Orang tambah gitu. Asal lopot. Jadi begitu. Karena apa? Karena dia pemimpin itu mesti mengajak dirinya dan yang dipimpin itu untuk meyakini bahwa Al-Quran itu hak, dan kita semua harus arruju ilal Quran was sunnah. Oke. Waduh, kurang loro, di stop aja itu ya. Jadi kita ketika memilih pemimpin, Bunda Bapak, ya, kita sendiri ini diwajibkan untuk terus meningkatkan kualitas sikap mental amanah kita. Maka ketika kita memilih pemimpin, maka dia harus track record amanahnya lebih baik dari kita. Begitu. Kalau tidak, sampeyan akan menjadi pendusta di hadapan Allah. Gitu ya. Kurang jelas ya. Itu. Nanti habis dari sini punya kewajiban sampean ngandani tonggone anak-anak itu utama ya. Gitu.
Iki wacon. Gitu. Sampean sebagai ayah kalau menyuruh milih itu harus ditunjukkan orangnya. Kalau saya di sini nggak boleh. Tapi paling nggak sampean roh ya rambu-rambunya. Gitu ya. Karena memang maaf udah Bapak. Pemilu 2019 abu-abu kita memilih pemimpin. Kangelan. Pemilu 2024 jelas hitam putihnya. Jelas hitam putihnya. Sampai gak iso. Maaf, picek sampean. Gitu. Yes, gitu aja. Oke. Kurang apa? Nah, sekarang yang ketiga, maaf. Nah, ini lagi. Ayo. Ini penting sekali. Tabligh. Tabligh itu kemampuan untuk mengajak dirinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, orang lain. Untuk apa? Selalu dekat Allah. Saudaraku, kewajiban itu bukan kewajiban ustadz, bukan. Kita semua punya kewajiban untuk tabligh sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Karena Allah perintahkan dalam surah An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang itu dekat Allah. Ajaklah orang itu selalu taat Allah. Ajaklah orang itu selalu ketika melakukan sesuatu pekerjaan selalu berpikir bagaimana menurut Allah. Begitu aja. Dengan cara apa? Dengan cara bil hikmah. Hikmah itu ada dua. Bisa hikmah dalam bentuk pendekatan hati, penuh cinta kasih, ya. Akhlak al-karimah. Hikmah itu bisa juga dengan pendekatan filosofi Islam. Jadi di atas ilmu. Gitu. Wal mau'idah hasanah, ajak orang itu dekat pada Al-Quran, pada sunnah Rasul, taat sama Allah, taat Rasul, itu dengan pendekatan ilmu. Al-mau'idah al-hasanah, ilmu Islami. Gitu. Saya stop diskusi saya di WA itu. Sayang sekali saya bilang gitu. Sayang sekali. Umat Islam itu tidak memahami 5 ciri beragama, beribadah yang mencerahkan, dan 7 manhaj beragama, beribadah yang mencerahkan dan berkemajuan. Akhirnya angel kandan-kandanan. Hatinya seperti batu, kepalanya juga seperti besi. Atos. Ya, itu disebut dalam surat Ali Imran 159. Oke. Jadi tabligh, dialog, jelaskan. Ketika kamu menjelaskan, jangan memilih itu, ada argumentasinya, gitu. Wajadilhum billati ahsan. Berdiskusilah dengan cara yang baik. Oke. Maaf saudaraku, bertabligh itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu, Masya Allah, Allah bilang itu prioritas dasar hidup kamu. Jadi kamu itu jangan melakukan yang lain sebelum melakukan itu. Loh, itu Al-Quran yang bilang. Cek surat Luqman ayat 17. Ya bunai, aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Nah, ini kalimat. Dzalika min azmil umum. Yaitu. Jadi ada 3 prioritas dasar dalam hidupmu itu adalah kamu harus menegakkan ibadah sholat, anak-anakmu kamu perintah menegakkan sholat dengan khusyuk, lalu kamu harus berdiri tegak untuk menyuarakan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Saya sering dikritik, Ustaz, ojo keras-keras Ustaz, sama pejabat itu.
Loh, pejabat dolim ya harus dikerasi. Kalau sama teman, jangan sekali-kali menyakiti dia. Bahkan sesama saudara ini saudaraku ya. Kalau sama saudaramu, saudara ini tidak di level dia pemimpin kita, tapi ikhwan kita, saudara kita. Kalau dia itu ngomong jelek, memfitnah kita, kita itu tidak boleh membalas dengan kalimat yang jelek pula. Tidak boleh. Cek dalam surat Al-Furqan 6:3. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu kan makna begini. Aku Allah itu maha kasih, akan begitu sangat sayang ketika kamu menjalani hidup ini dengan kelembutan hatimu. Dan ketika ada orang lain bicara jelek sama kamu, memfitnah kamu, balaslah dia dengan kalimat yang menyenangkan, menyelamatkan. Coba itu. Tapi kalau pejabat dolim saudara, jangan dibiarkan, kau perlu keroyak bareng-bareng gitu. Karena apa? Di pundak dia itu ada amanah sekian juta orang, saudara. Ya wis. Nih, lah kok kurang 10 menit. Nah, saya tuh ingin meninjau ini, waduh, seneng banget. Tak tutup aja. Yang terakhir adalah Fatona. Fatona itu cerdik pandai. Dalam Al-Quran itu menyebutkan ulul albab. Nah, ayo. Jadi kalau kita memilih pemimpin itu, tablighnya harus lebih daripada kita. Aja memilih pemimpin itu soalnya mau joget-joget tok itu. Allah, astagfirullahaladzim. Sampai itu tambah gendeng gitu loh, milih dia itu. Gitu. Cari dong gitu. Inilah Allah yang bilang, inilah Muhammad Rasulullah yang bilang, yang sampai setiap hari setiap malam ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari sepanjang malam siang sampai kurang lebih 24 berikrar di hadapan Allah yang namanya syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau menjelaskan ini menurut Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, wah, mengerikan gitu. Fatona itu cerdik pandai. Kita lihat dong track record gitu, rekam jejak ilmunya, kecerdasannya, ulul albabnya. Wes, tadi saya singgung ya, ada 7 ciri ulul albab, ada 7 ciri ulul albab, dan itu Allah bilang kalau 7 ciri itu kamu lakukan, wahai pemimpin-pemimpin individu, kamu dijamin masuk surga berjamaah bersama ibumu, bapakmu, pasangan hidupmu dan anak-anakmu. Satu adalah alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanqudunal mitsaq, memegang teguh janji dan tidak mau melanggar janji. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyushola, selalu membangun ikatan cinta kasih dengan sesama. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Aku hidup ini hanya takut Allah, tidak takut pada siapapun. Dan aku takut ketika aku mengukir jejak-jejak hidupku, jejak itu nanti akan memberatkan nilai timbangan jelek daripada baiknya. Oke, yang keempat, walladzina sabaru tigha'a wajhi rabbihim, orang yang sanggup membangun kualitas sikap mental sabar, istiqomah di jalan yang benar, hanya mengharap ridho Allah. Wa aqamus shalah, nomor 5, ayo menegakkan sholat gitu. Kita cek itu calon pemimpin kita itu gimana sholatnya itu, wudhu era gak bisa gitu. Oke. Yang keenam, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ulul albab itu selalu menafkahkan harta, baik sembunyi-sembunyi atau terus terang. Wa yadrauna bil hasadati sayyi'ah. Nomor 7. Hebat ya.
Allah letakkan nomor 7. Karena itu kunci. Dia ketika berbuat salah, dia segera sadar. Sampean nek mau belum datang ke sini, isen duwe pikiran milih pemimpin sing error ku mau, tak tobat itu. Nanti pulang harus punya kewajiban menyebarkan, memilih, gitu. Itu ciri ulul albab. Dia ketika mau melakukan sesuatu yang jelek, segera dia sadar. Dan selalu dibalas, dilanjutkan dengan perbuatan kebaikan. Jannatu adni yadkhuluna, ini di ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Allah. Stop. Ada pertanyaan? Loh, kok gak ada pertanyaan?